situlah kita mengambil sebuah pelajaran, berarti pernikahan itu harus disandarkan kepada Allah. Betul itu. Dan ini memang tampaknya normatif karena selalu para ustadz menyampaikan kayak gitu. Tapi ternyata ini betul harus kita hadirkan dalam setiap landasan pernikahan kita. Pernikahan itu betul-betul karena Allah, bukan karena cinta. Kalau pandangan orang yang tidak beriman, tidak paham ilmu karena cinta, kita maklum lah, memang sebatas itu preferensi yang dia miliki. Tapi bagi kita yang sudah menjadi penuntut ilmu, kita sudah menjadi muslim, mukmin yang kenal dengan Allah, ini harus dikaitkan dengan akhirat, harus yakin gitu. Bahwasanya pernikahan ini karena Allah. Kan kita disebut oleh Allah mukmin. Mukmin itu kalau bahasa kita itu ya orang yang yakin, believers, orang yang yakin betul gitu. Bahwasanya pernikahan ini karena Allah. Makanya inilah yang menjadi salah satu di antara hal yang mengagumkan dari pernikahan orang tua kita dulu, kakek nenek kita gitu. Kenapa pernikahan mereka lama padahal tidak pernah pacaran gitu. Mereka sampai mampu bertahan gitu. Ternyata mereka simple. Ilmunya mereka dengan ilmunya kita itu mungkin banyakan kita hari ini. Kita akses mendapatkan ilmu. Kita akses mendapatkan ilmu itu luar biasa. Beda dengan kakek nenek kita yang akses mendapatkan ilmu pada saat itu terbatas banget. Tapi Masya Allah gitu loh. Kenapa mereka begitu luar biasa dalam pernikahan kita yang sering membuat cucu-cucunya kagum dengan pernikahan kakek dan neneknya. Karena ternyata mereka paham betul ketika mereka mengatakan nikah itu ibadah. Berarti mereka lakukan itu karena Allah. Makanya seorang istri tidak akan mampu bertahan berbuat baik kepada suaminya kalau dia lakukan berbuat baik itu bukan karena Allah, tapi cuma karena suami. Tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena bagaimanapun ekspresi dan kemudian cara seorang laki-laki berterima kasih kepada kebaikan seorang istri itu beda gitu. Sebagaimana kalau seorang suami berbuat baik kepada istrinya, kalau dia tidak niatkan karena Allah, pasti akan kecewa betul ketika dia sudah merasa memberikan sandang, papan, dan pangan, tapi terkadang apa yang kita peroleh, inputnya untuk diri kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Makanya ada bahasa ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah. Ada bahasa hari akhir. Antum-antum, saudara-saudaraku, pernah nggak membayangkan, pernah nggak merenungkan, kenapa Allah, kenapa Rasulullah itu dan Allah sering sekali menggandengkan kata Allah dan hari akhir. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kenapa Allah itu selalu digandingkan dengan kata hari akhir gitu. Padahal rukun iman itu kan banyak. Rukun iman itu banyak. Tapi kenapa kemudian digandingkan Allah dan hari akhir? Karena kalau bukan karena kehidupan nanti yang kedua, hari akhir, ya kita tidak akan bisa berbuat semaksimal mungkin di dalam kita mengarungi pernikahan yang bernama ibadah. Kalau kemudian kita tidak kembalikan kepada Allah dan hari akhir yang kita akan temukan panen dari apa yang kita lakukan. Makanya kalau istri, kalau saya kemudian tanda penting, kenapa banyak istri itu tahu ridhonya suami itu adalah pintu tengahnya surga. Tapi kenapa kok sering lupa gitu? Karena sering sekali istri itu ketika berbuat baik kepada suaminya, yang diharapkan itu adalah timbal balik yang sama dari suaminya. Padahal suami itu tetap manusia biasa yang terkadang tidak sensitif terhadap sebuah sinyal dan perasaan. Sama, seorang laki-laki itu kalau ingin berbuat baik kepada istrinya, lalu karena istrinya, istri kita itu tetap manusia yang dikuasai oleh perasaan. Makanya kemudian akhirnya harus dikembalikan lagi kepada proses bagaimana itu dia memahami pernikahan itu ibadah. Yang pertama, itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Masya Allah ya. Makanya tahu nggak kita, sunahnya kita kalau nikah, itu apa? Setelah laki-laki ijab qabul, disunahkan jangan langsung ngapa-ngapain. Disunahkan itu menghampiri istrinya yang baru saja dihalalkan, dikecup keningnya. Lalu kita berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Dikecup keningnya, dipegang kepalanya. Ya Allah, aku minta kebaikan wanita ini dan kebaikan yang Engkau anugerahkan kepadanya, dan aku berlindung dari keburukan wanita ini dan keburukan yang Engkau anugerahkan kepadanya. Kenapa dalam sunnah itu ada praktek sunnah ketika kita habis menikah untuk mencium keningnya istri dan berdoa dengan semacam itu? Maka filosofnya itu, hikmahnya itu apa? Itu ngajarin kepada kita. Kita ini tidak akan mungkin
mampu untuk kemudian mengendalikan seorang wanita yang baru kita halalkan kecuali karena pertolongan Allah. Makanya ada doa. Lalu disunahkan kita setelah kita mencium kening istri kita, kita disunahkan pula untuk kemudian sholat sunat mutlak 2 rakaat. Kenapa ada sholat sunat mutlak 2 rakaat setelah kita nikah? Supaya menanamkan kepada kita sebuah perkara yang penting gitu. Tidak ada pandangan yang paling indah yang dilihat oleh seorang istri ketika baru saja dihalalkan oleh laki-laki yang telah membawa dunia dan akhiratnya ke pundak dia, kecuali pandangan istri itu yang paling indah yang melihat suaminya di atas sajadah, di atas perkara sholat. Dan tidak ada pandangan yang paling menyejukkan seorang laki-laki ketika dia sholat sunnah mutlak 2 rakaat bersama dengan istrinya yang baru saja dia halalkan, kecuali dia melihat, itulah makmum saya yang siap akan mengikuti saya dalam urusan dunia dan akhirat saya, yaitu melihat Allah. Makanya sujud kan melihat Allah. Kita sholat itu kan melihat Allah. Ya, makanya kemudian bulan madu pertama itu ya bulan madu di atas sajadah. Bulan madu pertama itu ya bulan madu di atas sholat kita. Bulan madu pertama itu ya mata kita yang tertuju di tempat sujud. Kenapa ada ritual mencium kening, ada ritual sholat sunnah mutlak 2 rakaat untuk mengajarkan kepada kita bahwasanya pernikahan ini tuh harus betul-betul dibantu oleh Allah dengan berbagai macam ketaatan yang kita lakukan supaya pernikahan ini betul-betul menjadi qurrata ayun di masa mendatang. Karena yang menggenggam hati wanita yang kita halalkan Allah, yang menggenggam hati laki-laki yang menghalalkan kita adalah Allah. Dan itu Masya Allah ya, luar biasa ya nasihatnya para ulama itu. Dan inilah yang kemudian kita harus mengerti. Nah, tentunya kan kita paham betul ya, ikhwan-ikhwan, saudara-saudaraku ya. Orang yang paling setia dengan kita itu kan keluarga kita. Kalau kita meninggal dunia, siapa yang paling lama mendoakan kita? Ya keluarga kita. Anak kita, istri kita, suami kita, atau orang tua kita. Makanya ikatan ini harus kemudian betul-betul karena Allah. Kenapa? Karena yang mengintai sebuah pernikahan supaya rusak pernikahan itu adalah setan. Karena setan itu tidak ada yang dia inginkan kecuali mendapati 2 orang yang sudah menikah kecuali rusak. Menghadapi setan itu kan susah. Mau menghadapi corona aja kita tidak kelihatan kasat mata, kita tidak ngerti kok siapa yang kena dan tidak kena kok. Apalagi menghadapi setan yang jauh lebih tidak kelihatan daripada COVID-19. Makanya kalau sudah menghadapi setan, karena pernikahan itu semenjak orang menghalalkan karena Allah, semenjak saya menghalalkan istri saya, Bibu, semenjak saat itu berarti setan itu sudah masang berbagai macam CCTV untuk memanfaatkan kelengahan saya dan celahnya saya supaya rusak. Naudzubillahi min dzalik, dan itu juga kita rasakan. Lah, untuk menundukkan setan ini, tidak ada yang kemudian kita bisa lakukan kecuali mendekat kepada pemilik dari makhluk ini, yaitu adalah Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu pernah berkata, kalau kita ingin menghadapi, di depan kita ini ada anjing, ternyata anjingnya banyak. Apa yang kita lakukan untuk melewati jalan itu? Supaya kita tidak diganggu dengan anjing. Jangan dihadapin anjingnya berjibaku sendirian. Salah. Kata Imam Ibnu Qayyim, minta tolong kepada pemilik anjing supaya pemilik anjing itu meminggirkan dulu anjingnya supaya kita bisa lewat. Menghadapi setan ini yang mereka tidak suka dengan pernikahan saya, pernikahannya Mas Laudi, pernikahannya semuanya. Setan itu tidak suka, sudah memproklamirkan mereka itu. Mereka nggak suka dengan pernikahannya manusia. Karena tahu di situ ada banyak keberkahan yang akan mereka petik dalam kehidupan di akhirat. Makanya kemudian yang mereka lakukan itu apa? Memproklamirkan betul supaya kemudian berpisah. Lalu kemudian disitulah kita paham. Berarti kalau kita salah satunya menundukkan setan yang terus bergerilya untuk merusak kehidupan pernikahan kita, disitulah kita kemudian paham. Ada Allah yang harus kita sertakan. Makanya nikah itu ibadah yang pertama. Nikah itu ibadah karena di situ harus ada Allah. Jadi nikah itu bukan merayakan perasaan cinta semata. Iya boleh, pernikahan itu merayakan perasaan cinta. Tapi ada yang lebih tinggi daripada merayakan perasaan cinta. Yaitu adalah gembiranya kita ketika kita beribadah dengan orang yang telah dihalalkan oleh Allah untuk kita. Makanya poin yang pertama, pernikahan itu ibadah. Pernikahan itu ibadah, yaitu harus disertakan karena Allah. Makanya sampai para ulama ngasih nasihat untuk kita semuanya. Ayo sekali-kali pegang tangan suaminya, pegang tangan istrinya, ngobrol, merefleksikan keimanan. Kita ini